Oke, kita mulai aja presentasi proyek akhir algoritma kali ini. Kita mengambil materi tentang program penghitungan gaji karyawan. Dan anggota-anggotanya adalah saya sendiri, Farizi Ramadan, dan Sari Ariansyah. Untuk tiga teman kita berhalangan hadir. Juga latar belakang. Latar belakang perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menurut berbagai instansi perusahaan maupun organisasi untuk mengoptimalkan proses administrasi mereka, termasuk dalam pengelolaan data gaji karyawan. Sistem penggajian merupakan salah satu proses penting dalam sebuah perusahaan karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan karyawan serta kelancaran kegiatan operasional. Mengapa program ini dibuat? Jadi program ini dibuat untuk otomatisasi penghitungan gaji, menghitung total gaji bersih karyawan secara otomatis dan akurat, mencakup komponen gaji pokok, tunjangan, lembur, dan potongan. Efisiensi pengelolaan data menyederhanakan proses pengelolaan dan pemrosesan data pengajian yang kompleks. Yang keempat, dokumentasi data menyimpan dan mengarsip data hasil perhitungan gaji ke dalam file eksternal untuk keperluan dokumentasi dan audit. Kelebihan dari program yang kita buat, yang pertama itu adalah akurasi dan konsistensi perhitungan otomatis. Yang kedua, efisiensi waktu dan sumber daya. Yang ketiga, dokumentasi dan audit yang kuat. Yang keempat, data karyawan bisa disimpan ke file. Dan yang kelima, mendukung data lebih dari satu karyawan. Nah, untuk kekurangan program kami, keterbatasan antarmuka pengguna UI apa sih? Bisa interface. Nah, yang kedua, kurangnya keamanan data security. Nah, itu dapat kita kaji lagi seperti ini. Kedua, nah untuk yang ketiga, akurasi perhitungan yang tidak fleksibel. Dan keempat, tidak ada fitur edit dan hapus data karyawan. Nah, mungkin ini bakal jadi pertemuan kita lagi untuk kedepannya untuk menambahkan fitur-fitur di dalamnya. Nah, yang kelima, tidak ada validasi input. Untuk hasil outputnya mungkin dijelaskan oleh saya. Nah, untuk di tampilan slide video, di slide ini dapat kita lihat ada tampilan menu ya. Di dalamnya itu nomor 1 input data karyawan, 2 rampungkan semua data, dan 3 simpan ke file dalam bentuk format TXT. Yaitu nomor 4 keluar dari looping. Dan untuk input data karyawan kita ada ini ya, ada nama, gaji pokok berapa, tunjangan sekian berapa, upah per jam berapa, dan potongan BPJS, potongan lainnya. Nah, ini untuk hasil dari input tadi ya. Outputnya ada gaji pokok misal, gaji UMR di sini 56, tunjangan, lembur, total sebelum dipotong tunjangan BPJS dan gaji bersih udah terpotong. Dan di sini kita pakai struktur 5 struktur program. Untuk pertama kita menggunakan struktur, fungsinya ada banyak variabel berbeda, yaitu menyimpan kumpulan variabel berbeda dalam satu paket. Dan kedua, array, menampung banyak data karyawan, bisa lebih dari satu. Dan untuk ketiga, selection, percakapan, untuk menentukan golongan atau komponen gaji. Dan keempat, grouping,
digunakan untuk menginput data karyawan beberapa kali tanpa memberhentikan sebuah program. Dan untuk kelima, fungsi itu untuk menghitung perhitungan gaji karyawan. Nah, ini untuk contoh struknya, itu struk karyawan. Jadi kita simpan semacam metode ya, kayak di Java. Kita simpan semua variabel, string nama karyawan, float pokok, dan semua variabel di sini kita simpan lagi supaya lebih rapi. Dan untuk kedua, array itu ini loh, karyawan kak sampai batas 100 karyawan. Selection if ini biasa pakai street cache input data karyawan, gaji dan grouping. Di sini menggunakan grouping while. Oke, jadi untuk kesimpulannya, penggunaan bagian berbasis C++ itu berhasil berfungsi sebagai sistem Simpel dan program yang betul. Jadi nanti simpel Oke, kita masuk ke pertanyaan. yang mau bertanya? Ada apa pertanyaan? Iya, berarti ya benar. Ada? Saya mau tanya, saya satu ya. Oke. Ini outputnya coba output. Ini juga nanti codingnya ditunjukin ya. Coding. Yang bukan. Ya, bagus dunia. Ini pokok, ini tunjangan, ini tersebut. Sama total gaji bersih ya. Totalnya sekian, itu gaji bersih dapat dari mana? Dikurang dari potongan BPJS atau potongan lainnya Pak. Ya mana total potongan dari mana? Tadi nggak kelihatan. Dari mana total potongan? Itu otomatis dari ini Pak. Makanya masuknya di programnya mas. Programnya ada coba input. Jadi biar kita tahu ya. Nanti sepenuhnya bisa kita satu pertama input data karyawan dulu. Ini atau kalau input kita panggil bisa ya? Panggilnya Pak. Nggak hilang datanya. Kan Nggak. setelah. Ya ya. Nggak ya? Ya. Coba masukin data yang kita input coba. Mana? Dia harus simpan ke file. Oh ya. Kita input data karyawan dulu. Kalau simpan ke file itu dia nggak ada apa ya? Oh, berarti file. belum ada yang ada insert datanya. Ya. Coba masukin dulu. Ini input data karyawan dulu. Satu orang aja kan? Kita pilih arahnya satu dulu karyawan. Nah. Jangan.
Untuk kita lanjut lagi di sini. Sebenarnya itu upah per jam itu upah lembur 8 jam. Berarti 1 jam itu dibayar 30.000. Jadi 30.000 kali 8 jam. Ya. 1.000. Apa? 8 jam itu per hari. Per hari 8 jam. Ya. Lemburnya. Banyak banget itu. kali apa? Aturannya 1 kali gaji, misal 32.000 dikali 1,5 gitu. Di untuk rata-rata di sebuah perusahaan Maksudnya itu jam lembur itu 8 jam. 8 jam itu per hari, apa per minggu, apa per bulan misalnya. Gak mungkin dong per hari 8 jam. per minggu, Pak. Per minggu ya. Kalau 8 jam per hari tidak paksa. Ayo. Ini kita langsung tampilkan data untuk info hasil gajinya. Langsung Total potongan total potongan belum ke tempat kami. harusnya kejualan total potongan jadi total kotor 606 juta. Oh iya. 510.000 ya kan. Lalu ada total potongan, mungkin ada BPJS, ini bla bla. Jadi gaji bersih kan total potong dikurang potongan. Iya. Iya dong. Masa nggak bisa? Berarti kalau gini nggak transparan. Usahanya nggak transparan, nggak kelihatan kan? Harus transparan. Itu aja sih yang saya sorotin tadi. Saya baca dari kemarin tuh kok. Total sama gaji bersih. Nah, berarti kita bisa simpan file. Ya. Dia otomatis ke Mana simpan? Simpan. Bingung nyari datanya simpan. Bila simpan dalam itu exit folder. Maksudnya datanya extension text.
Ada ini ganja satu lagi ya, kalau data karyawan itu harusnya ada kode karyawan. Kenapa kalau kode karyawan itu harus unik ya, nggak boleh sama, nggak boleh sama. Jadi supaya nggak terjadi duplikasi. Duplikasi itu kan masalah dari sistem. Harusnya maksudnya kode karyawan, melamatkan nomor karyawan nomor 7 namanya dia ekspor. Jadi nggak mungkin dia kodenya sama. Karena ada yang mungkin kode karyawan. Nggak mungkin namanya. Ini kalau nggak ada namanya bagas ini kalau misalnya daftar namanya ada sama bagas kodenya jadi. Kualitas itu ya kan dia. Oke, sekarang itu terima kasih. Mohon maaf, mungkin kalau kita belum kurang sempurna. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.